Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama melaksanakan perkuliahan daring kita, yaitu pada mata kuliah evolusi, yaitu pada materi hari ini yaitu tentang evolusi molekuler yang akan kami bawakan, yaitu kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Mirani Maltika sebagai moderator, kemudian ada Fuji Zahara, ada Sylvia Delvi Hardini, serta Septu Yolinti Sukma nanti yang akan memberikan materi terkait perkuliahan kita hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sylvia Delvi Hardini. Kepada Sylvia Delvi Hardini, kita persilahkan waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai evolusi molekuler secara umum dan evolusi fisika. Evolusi molekuler secara umum menjelaskan tentang proses evolusi yang mencakup kajian tentang DNA, RNA, dan protein. Kemudian, dalam evolusi molekuler dikenal suatu istilah dengan biologi molekuler yang membahas mengenai sifat yang diturunkan, ekspresi fenotip, fisiologi, perkembangan, reproduksi, taksonomi, adaptasi, dan yang terakhir interaksi. Kemudian dalam biologi molekuler ini mengandung unsur biokimia dan biofisika yang mana memahami sifat atau karakter protein yang berperan dalam ekspresi suatu sifat. Kemudian dalam evolusi molekuler ini membahas 4 bahasan utama. Yang pertama adalah evolusi fisika. Evolusi fisika ini menjelaskan tentang peristiwa pembentukan bumi. Kemudian yang kedua, evolusi kimia menjelaskan tentang perkembangan dan pembentukan atmosfer bumi, sintesis mikromolekul, makromolekul, penyebab dan efek perubahan molekul. Kemudian evolusi biologi menjelaskan peristiwa terbentuknya sel pertama di bumi atau progenot hingga membahas organisme bersel banyak. Kemudian yang terakhir adalah molekular filogeni yang menjelaskan sejarah evolusi organisme dan makromolekul. Kemudian yang kedua adalah evolusi fisika. Sesuai yang kita bahas tadi bahwa evolusi fisika membahas tentang peristiwa pembentukan bumi. Pembentukan alam semesta atau bumi ini diawali dengan peristiwa Big Bang. Kemudian 15 miliar tahun setelah peristiwa Big Bang tersebut, terbentuk gumpalan kabut raksasa yang berputar pada poros. Putaran gumpalan kabut yang bagian kecil dan ringan kemungkinan terlempar keluar dan bagian besarnya berkumpul di suatu pusat dengan membentuk cakram raksasa. Kemudian gumpalan kabut raksasa tersebut meledak keluar angkasa, kemudian terbentuklah galaksi dan nebula-nebula. Dalam jangka waktu 4,6 miliar tahun setelah kejadian, nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti. Kemudian diikuti dengan pembentukan sistem tata surya. Kemudian bagian ringan yang tadi terlempar mengalami kondensasi, yang mana terbentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Kemudian gumpalan-gumpalan tersebut membentuk planet-planet, termasuk planet bumi yang kita tempati. Kemudian pada akhirnya hidrogen dan helium merupakan unsur penyusun utama planet bumi. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evolusi fisika ini menjelaskan mengenai peristiwa perkembangan dan pembentukan bumi yang merupakan planet tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian proses pembentukan bumi tidak terlepas dari pembentukan tata surya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia tadi yang telah menjelaskan materi tentang pembahasan umum seputar tentang evolusi molekuler serta pembahasan tentang evolusi fisika. Baiklah, kita akan masuk materi berikutnya yaitu tentang evolusi kimia yang akan dijelaskan oleh saudari Fuji Zahara. Kepada Fuji, waktu dan tempatnya kita persilahkan.
Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang evolusi kimia yang akan saya jelaskan sendiri. Evolusi kimia ini menjelaskan tentang peristiwa perkembangan dan pembentukan atmosfer bumi, sintesis mikromolekul, makromolekul, serta penyebab dan efek perubahan pada molekul. Yang pertama yaitu yang ada pembentukan atmosfer. Atmosfer yang pertama kali terbentuk disebut dengan atmosfer primer. Atmosfer primer hanya tersusun atas hidrogen dan helium. Hidrogen dan helium memiliki massa yang ringan sehingga mudah hanyut keluar angkasa. Pada tahap selanjutnya, terbentuk atmosfer sekunder yang terbentuk dari semburan gunung berapi. Semburan gunung berapi mengandung 95% uap air dan sisanya adalah berbagai senyawa seperti CO2, SO2, H2S, HCl, belerang, H2, CH4, SO3, dan NH3. Pada masa itu, oksigen belum terbentuk. Uap air yang tersebar di atmosfer akan bereaksi dengan berbagai mineral purba sehingga terbentuk amonia, karbik, membentuk metan, dan sulfida membentuk H2S. Atmosfer selanjutnya yang terbentuk adalah atmosfer tersier yang merupakan atmosfer yang ada sampai saat sekarang ini dan menjadi asal mula kehidupan di bumi. Pada atmosfer tersier telah muncul organisme fotosintetik pertama yaitu cyanobacteria yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Lama-kelamaan dengan semakin banyaknya jumlah organisme fotosintesis yang terbentuk, maka kadar oksigen yang ada di atmosfer meningkat. Oksigen yang ada di atmosfer 800 juta tahun yang lalu hanya mencapai 1%. Kemudian meningkat menjadi 10%, kurang lebih 400 juta tahun yang lalu. Dan saat ini telah tersedia kurang lebih 20% oksigen di atmosfer. Mungkin sekian dari materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Puji Zahara tadi yang telah menjelaskan tentang evolusi kimia. Kita akan langsung masuk ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Septu Yulianti Sukma, yaitu mengenai tentang teori oparin serta asal mula kehidupan. Kepada Yola, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi evolusi kimia, yaitu bagian teori oparin. Nah, teori oparin merupakan asal mula kehidupan. Nah, oparin adalah seorang ilmuwan Rusia yang menyatakan bahwa pada suatu ketika atmosfer bumi mengandung senyawa H2O, CO2, CH4, NH3, dan hidrogen. Adanya energi radiasi dari benda-benda angkasa yang sangat kuat, seperti sinar ultraviolet, memungkinkan senyawa sederhana tersebut bentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks di lautan. Senyawa kompleks yang mula-mula terbentuk diperkirakan berupa senyawa alkohol atau C2H5OH dan asam amino yang sederhana. Selama berjuta tahun, senyawa sederhana tersebut bereaksi membentuk senyawa yang lebih kompleks seperti gliserin, asam organik, purin, dan pirimidin. Nah, ini merupakan pada gambar 4.1 skema pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana, di mana oparin memberikan penekanan bahwa kehidupan muncul di bumi sebelum adanya oksigen. Alasannya adalah karena O2 merupakan senyawa yang reaktif dan bereaksi dengan molekul-molekul prekursor. Nah, selanjutnya pada gambar 4.2 merupakan bentuk sop purba, mana oparin mengungkapkan bahwa senyawa kompleks yang dijelaskan di atas sangat berlimpah, baik di lautan maupun di daratan. Nah, adanya energi yang berlimpah, misalnya sinar ultraviolet dalam jangka waktu yang sangat panjang, memungkinkan lautan menjadi timbunan asam senyawa organik yang bentuk sop purba atau sop primordial. Kemudian, timbunan senyawa kompleks di lautan purba selanjutnya berkembang sedemikian rupa, sehingga memiliki kemampuan dan sifat sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki sejenis membran yang mampu memisahkan ikatan kompleks yang terbentuk dengan molekul organik yang terdapat di sekelilingnya. Selanjutnya, yang kedua, memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengeluarkan molekul dari dan ke sekelilingnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan molekul yang diserap sesuai dengan pola-pola ikatan di dalamnya. Mempunyai kemampuan untuk memisahkan bagian-bagian dari ikatan-ikatannya. Kemudian, pada kemampuan di atas dianggap oleh para ahli sebagai kemampuan untuk berkembang biak pertama kali. Nah, dengan demikian, senyawa kompleks tersebut diduga sebagai kehidupan yang pertama kali terbentuk. Mana pertama, senyawa kompleks hasil perkembangan subpurba dalam memiliki sifat-sifat individu seperti nutrisi, ekskresi maupun mengadakan metabolisme dan mempunyai kemampuan perbanyak diri atau reproduksi. Kedua, opari mengalami kesulitan untuk menjelaskan mekanisme transformasi dari molekul-molekul protein sebagai benda tak hidup menjadi benda hidup. Nah, di dalam Al-Quran telah dijelaskan penciptaan bumi, di mana seperti ayat di bawah ini. Dan bunyinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Nah, dapat kita kaitkan dengan teori Big Bang atau Big Bang, dentungan besar. Merupakan seluruh materi dan energi dalam semesta pernah bersatu membentuk sebuah bola raksasa. Nah, kemudian bola raksasa ini meledak sehingga seluruh materi mengembang karena pengaruh energi ledakan yang sangat besar. Dimana kalau kita kaji dengan ayat itu, kata rak yang di surat Al-Anbiya 30 diterjemahkan sebagai suatu yang padu. Nah, digunakan untuk menunjukkan pada dua kata berbeda, menentukan satu kesatuan. Ungkapannya itu kami. Pisahkan antara keduanya. Nah, antara terjemahan kata Arab fataka dan bermakna bahwa suatu muncul menjadi adanya melalui peristiwa pemisah atau pemisahan struktur dan rak itu adalah perkecamatan biji dan munculnya tunas dari dalam tanah adalah salah satu peristiwa yang diungkapkan oleh bisa dijelaskan. Selanjutnya yaitu teori Big Bang didukung oleh beberapa penemuan mutakhir. Pertama, penemuan Edwin Powell Hubble, mana astronot kebangsaan Amerika Serikat di Observatorium California Mount Wilson tahun 1924, di mana memberikan kesimpulan bahwa sebagai galaksi saling menjauhi dengan kecepatan sampai beberapa ribu kilometer per detik. Hal ini berarti bahwa alam sedang berekspandasi atau meluas atau melebar, atau dikatakan bahwa alam itu bersifat meluas atau melebar. Kemudian, kedua, Albert Einstein yang menyimpulkan bahwa alam semesta dinamis, tidak statis, artinya alam semesta ini harus berkembang meskipun pada mulanya terimbas gagasan bahwa alam evolusi molekuler tahun 1991 itu statis. Lalu mengembangkan formula matematisnya dan berusaha melukiskan bahwa alam fenomena statis, namun hal itu justru menggambarkan bahwa alam itu dinamis. Kemudian, untuk ketiga yaitu pada tahun 1948, George Gamow berpendapat bahwa setelah ledakan dahsyat ini akan ada radiasi yang tersebar merata dan melimpah di alam semesta. Nah, radiasi tersebut dinamai radiasi kosmos. Hal ini ditemukan oleh Arnold Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965. Keduanya mendapat hadiah Nobel dari penemuan tersebut. Penemuan ini semakin menguat bahwa alam semesta terbentuk dari sebuah ledakan dahsyat. Kemudian yang keempat itu adanya jumlah unsur hidrogen dan helium di alam semesta yang sesuai dengan perhitungan konsentrasi hidrogen. Helium merupakan sisa dari ledakan dahsyat tersebut. Nah, kalau saja alam ini tetap pada apinya, maka hidrogen di alam semesta telah habis berubah jadi helium. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Septu Yulianti Sukma yang telah menjelaskan materi tadi tentang teori oparin serta 4 teori yang lainnya tadi. Berikutnya kita akan langsung masuk ke materi berikutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang eksperimen Miller. Nah,
Percobaan Urey Miller adalah percobaan yang mensimulasikan keadaan bumi di masa lalu dan menguji terjadinya bagaimana proses abiogenesis atau kehidupan organik biologi awal dari reaksi zat-zat kimia, serta energi serta waktu yang sangat lama yang terjadi pada bumi pada masa lalu. Nah, ini adalah gambaran prosesnya. Nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Nah, penjelasannya itu yang pertama itu adalah gas-gas berupa CH4, NH3, H2, dan H2O. Pokoknya semua yang ini, ya, itu semua itu yang dalam bentuk gas dimasukkan ke dalam tabung A pada alat percobaan. Nah, kemudian tabung berisi air dipanaskan sampai mendidih sehingga timbul uap air yang akan naik bersama dengan gas-gas tadi mengalir dalam saluran pipa menuju ke tabung B. Nah, ini ya, dipanaskan, kemudian nanti akan mengalir ke tabung B. Nah, kemudian di dalam tabung B akan dipasang elektroda yang dialiri listrik dari sumber listrik bertegangan tinggi sehingga di dalam tabung B akan terjadi loncatan api listrik. Di tempat itulah terjadi reaksi kimia dari campuran gas kimia sebelumnya tadi. Nah, kita lihat di sini ada elektrodanya yang bertegangan tinggi. Nah, kemudian hasil dari reaksi kimia tersebut kemudian turun menuju saluran C, kemudian saluran terdapat alat pendingin sehingga hasil reaksi akan terjadi kondensasi atau pendinginan dan akhirnya terbentuklah embun. Nah, akan nanti terbentuk embun serta nanti hasil senyawa kimia yang terbentuk akan mengalir melalui keran. Hasil senyawa kimia yang terbentuk tersebut kemudian diamati. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa apakah senyawa yang terbentuk adalah senyawa asam amino. Nah, berdasarkan hasil dari uji coba yang dilakukan oleh Urey Miller tadi, percobaan yang dilakukan oleh Miller ini membuktikan bahwa teori yang dia ajukan oleh Dr. Oparin adalah benar. Nah, kita kan tahu tadi ada teori Oparin diserahkan oleh saudara Septuagint Sukma. Nah, dengan percobaannya Urey Miller ini, maka dibuktikan bahwa teori yang diajukan oleh Oparin itu benar. Nah, reaksi kimia yang terjadi menghasilkan senyawa asam amino dan asam amino tersebut merupakan dasar dari kehidupan. Nah, setelah kematian Miller pada tahun 2007, ilmuwan memeriksa botol kecil yang digunakan Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam asam amino yang dihasilkan dalam percobaan ini. Kemudian ada materi berikutnya itu adalah evolusi makromolekul. Nah, di pembahasan molekuler ada dua area pembahasan besar yang dapat termasuk evolusi makromolekul di situ. Nah, evolusi makromolekul menunjukkan terhadap rata-rata dan pola perubahan yang tampak pada materi genetik, misalnya seperti urutan DNA dan produksinya, misalnya seperti protein, dalam selama waktu dan evolusi terhadap mekanisme yang bertanggung jawab untuk sejumlah perubahan tersebut. Kemudian ada rekonstruksi sejarah evolusi gen serta organisme. Dan area kedua ini adalah yang bisa kita kenal sebagai molekular phylogeny yang menjelaskan sejarah evolusi organisme dan makromolekul seperti adanya keterlibatan data-data dari molekuler. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika misalnya ada kritik, saran, dan tambahan, serta ada yang kurang jelas, kita kembalikan ke forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan janggal kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat selalu dan selalu stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.